Hutan penyu hitam meraung di dalam hatinya. Dia tidak percaya dan terkejut dengan kultivasi Lu Ming. Yang lainnya tidak lebih baik. Mereka terdiam dan terkesiap. Kaisar Ilusi Bintang 7 bukanlah apa-apa, tetapi Kaisar Ilusi Bintang 7 ini baru menjadi Kaisar Agung 2 tahun lalu, yang sungguh mengerikan. Anggota kelompok 9 Jue lainnya, seperti pemuda botak, pemuda berbaju biru, dan wanita cantik, menatap Lu Ming dengan kaget. Baiklah, 6 orang bijak surgawi dan kaisar surgawi lainnya sangat gembira. Lu Ming sangat berbakat. Jika dia terus berkembang, dia mungkin benar-benar bisa menjadi ahli puncak. Orang-orang dari alam surga terkejut, tetapi orang-orang luar tercengang dan memandang rendah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri lebih dari 2 tahun yang lalu. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di alam surga? Mereka benar-benar mengirim seorang tirk ilusi untuk mati. Seorang kaisar surgawi dari ras asing mencibir. Memangnya kenapa kalau kamu kaisar yang kosong? Itu sudah cukup untuk mengalahkan apa yang disebut kesayangan surga. Perkataan Lu Ming penuh dengan provokasi dan penghinaan. Sombong, serahkan saja bocah ini padaku. Di antara 4 kesayangan surga, yang kekar dan bersisik ungu melangkah keluar. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya, dan matanya tampak ganas. Orang ini bernama Wei Mo, dan dia dengan mudah mengalahkan hutan kura-kura hitam dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada seorang pun dari suku asing yang dapat menghentikannya. Menurut mereka, Wei Mo sendiri sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Void. Degup, degup, tubuh Wei Mo bersinar dengan cahaya ungu. Tingginya 4 meter, lebih dari 2 kali tinggi Lu Ming. Setiap kali dia melangkah, tanah bergemuruh, seolah-olah ada binatang raksasa yang berjalan. Bocah nakal, 11 akan kupotong-potong kau dengan kapakku. Wei Mo membuka mulutnya dengan ganas, ketiga matanya memancarkan cahaya yang ganas. Lu Ming mengangkat jari tengahnya dan menunjukkan ekspresi meremehkan. Kamu mencari kematian. Wei Mo melangkah maju, menyebabkan tanah retak. Sosoknya yang kekar melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia berada di udara saat mengayunkan kapaknya ke arah Lu Ming. Cahaya kapak yang mengerikan membelah kekosongan menjadi 2. Kaisar sejati tingkat ke-6 terlalu lemah. Lu Ming bergumam. Sosoknya melesat ke langit dan menyerang pihak lain. Saat dia bertemu dengan kilatan kapak milik lawan, Lu Ming menyerangnya dengan telapak tangannya. Lu Ming menggunakan tubuh emas yang tak terpadamkan. Seluruh tubuhnya seperti senjata dewa yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, kekuatan hukum menutupi telapak tangannya. Ledakan, kilauan kapak itu seperti tahu dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kapak itu langsung hancur. Sosok Lu Ming tidak berhenti saat ia menyerang Wei Mo. Wei Mo terkejut. Ia tidak menyangka bahwa serangan yang telah ia kerahkan sekuat tenaganya akan begitu lemah di tangan Lu Ming. Ini benar-benar di luar dugaannya. Menurutnya, seorang Void Emperor tidak akan sekuat itu. Dia pasti akan terbunuh oleh kapaknya. Sudah terlambat untuk bereaksi dan menghindar. Lu Ming sudah tiba. Wah! Lu Ming menamparkan wajah Wei Mo. Wei Mo menjerit sekeras-kerasnya dan separuh wajahnya meledak. Tubuhnya jatuh terduduk ke tanah, menciptakan lubang besar. Dia berbaring di dalamnya dan terus-menerus bergerak-gerak. Dia sudah setengah mati. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata karena terkejut. Wei Mo, yang tadinya sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan Wei Mo dari dunia seni bela diri yang mendalam, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Hanya dengan satu gerakan, dia dihancurkan oleh Lu Ming dan terluka parah. Dampaknya terlalu kuat. Baiklah, pukulan yang bagus. Alam surga bersorak gembira, dan kota 2 dunia pun gempar. Banyak orang berteriak kegirangan. Rasanya terlalu bagus, terlalu bagus. Sebelumnya, para dewa surga telah ditekan oleh pihak lain. Sekarang setelah Lu Ming bergerak, dia bisa membunuh salah satu dewa pihak lain dengan satu tamparan. Adegan ini sedingin minum segelas bir dingin di musim panas. Pada awalnya, banyak orang yang putus asa, tetapi sekarang, mereka tidak bisa tidak menunjukkan harapan. Bahkan ada para jenius yang lebih kuat di alam surga. Meskipun kesayangan surga dari ras asing itu kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang marah alih-alih senang. Misalnya, orang-orang dari hutan kura-kura hitam, Lan Cheng,
dan lainnya yang memiliki dendam terhadap Lu Ming. Sialan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sialan. Hutan kura-kura hitam meraung dalam hatinya. Ia merasa sulit untuk menerimanya. Sebelumnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh Wei Mo. Sekarang, Wei Mo bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di hadapan Lu Ming. Bukankah ini berarti dia terlalu buruk? Wajahnya sangat muram. Lan Cheng mendengus dingin, ekspresinya tidak terlihat baik. Pada saat yang sama, pusat kekuatan alien juga tampak mengerikan. Keajaiban ras alien telah dikalahkan oleh Lu Ming dengan cara yang begitu mendominasi. Itu adalah tamparan di wajah. Itu benar-benar buruk dan tidak baik untuk rencana mereka. Apakah ini pilihanmu? Terlalu lemah, ganti saja dengan yang lain. Lu Ming berkata dengan santai, sambil melihat ketiga talenta non-manusia yang tersisa. Dari 3 orang yang tersisa, selain Mo Tianluo, pangeran ras asing, 2 orang lainnya tampak serius. Bahkan jika kekuatan tempur mereka lebih kuat dari Wei Mo, itu tidak jauh berbeda. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan Wei Mo semudah yang dilakukan Lu Ming. Sekalipun mereka maju, mereka pasti bukan tandingan Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 7 dengan kekuatan tempur seperti itu. Menarik, biarkan aku mengujimu. Mo Tianluo melangkah keluar, rambut ungunya berkibar tertiup angin, dan dia sangat tampan. Selain itu, mata ketiga di antara alisnya dipenuhi dengan aura jahat. Jika dia memasuki ras manusia, dia mungkin akan memikat ribuan gadis muda. Lu Ming tersenyum. Sasarannya adalah jaring langit yang jahat. Lakukan tindakanmu, jangan buang-buang waktu. Lu Ming berkata dengan keras, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Raja Langit Iblis. Mata Mo Tianluo memancarkan sedikit kesuraman. Rambut ungunya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya dikelilingi oleh ki ungu. Suara mendesing, matanya bersinar terang, berubah menjadi pedang tempur besar, menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengedarkan energi dunia secara ekstrim. Pada saat yang sama, tombak panjang yang berisi 8 jenis hukum muncul di tangannya. Meskipun Lu Ming tampak riang saat menghadapi Raja Langit Iblis, dia tidak berani ceroboh. Kekuatan tempur lawannya telah mencapai tahap ke-9 Kaisar Sejati. Kekuatan tempurnya saat ini juga berada pada level yang sama dengan Mo Tianluo. Asyik, tombak panjang Lu Ming melebar dan bertabrakan dengan pedang tempur lawannya. Terdengar suara dentang keras dan kekuatannya tak terkendali. Pedang tempur lawan dihancurkan oleh Lu Ming, dan dia mundur beberapa langkah. Saya memblokirnya. Sangat kuat. Mata orang-orang dari alam surga berbinar. Lu Ming berhasil menghalau serangan lawan. Ini berarti dia memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, meskipun banyak orang terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming, mereka berharap Lu Ming mampu bertarung dan bahkan mengalahkan pihak lain. Membunuh. Melihat Lu Ming telah memblokir serangannya, Mo Tianluo berteriak. Mata ketiganya terus bersinar, berubah menjadi lebih dari 10 pedang tempur dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuhnya berkelebat dan dia menyerbu ke arah Lu Ming. Tombak panjang di tangan Lu Ming terus-menerus menusuk, menangkis lebih dari 10 pedang tempur. Pada akhirnya, dia bertukar pukulan dengan Mo Tianluo dan sosoknya melayang mundur. Telusuri situs web NOLFIRE.net di Google untuk mengakses bab-bab novel awal dan dalam kualitas tertinggi. Lu Ming dan jaring langit iblis bertukar pukulan dan dia mundur. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasa lengannya sedikit mati rasa. Tampaknya dia masih kurang dalam hal kekuatan bahkan setelah menggunakan 8 jenis hukum. Kalau begitu, ada 9 hukum. Lu Ming menambahkan hukum kehidupan ke tombak panjang itu. Asyik. Tombak panjang itu berdengung dan kekuatannya meningkat pesat. Tombak itu berubah menjadi cahaya tombak yang menjulang tinggi dan menekan ke arah Mo Tianluo. Membunuh. Telapak tangan Mo Tianluo bagaikan batu giok ungu saat ia menyerang Lu Ming. Ia terus-menerus menghantam dan bertabrakan dengan cahaya tombak Lu Ming, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Keduanya terus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan gerakan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Setelah Lu Ming menggunakan 9 jenis hukum, kekuatan tempurnya berada pada level Kaisar Sejati tingkat ke-9. Ia setara dengan lawannya dan tidak lebih lemah darinya. Sangat kuat. Lu Ming sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan pihak lain.
Haha, benar juga. Siapa bilang orang-orang pilihan alam surga lebih rendah dari ras alien? Mereka hanya tidak pernah muncul sebelumnya. Lu Ming telah menciptakan keajaiban dan menjadi kaisar agung dengan banyak hukum. Dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Dia adalah harapan alam surga. Banyak orang berdiskusi. Ketika Lan Cheng mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi semakin muram. Cahaya dingin terus bersinar di matanya, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pertarungan terus berlanjut. Lu Ming dan Mo Tianluo bertarung di langit dan saling bertukar ratusan jurus. Kalah. Pada saat ini, Mo Tianluo mulai tidak sabar. Hal yang paling utama adalah bahwa tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Dia hanyalah dewa ilusi, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan dewa ilusi. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar kembali ke alam dewa jahat, dia pasti akan ditekan dan diejek oleh para pangeran lainnya. Serangannya menjadi semakin ganas. Sudah hampir waktunya. Sudut mulut Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Momentum tombak itu tiba-tiba berubah menjadi momentum berputar, mencekik ke arah pihak lain. Dia telah sepenuhnya mengabaikan pertahanannya. Kamu mencari kematian. Mata Mo Tianluo berbinar. Dia menyerang Lu Ming dengan telapak tangannya, tetapi dia juga tersapu oleh tombak Lu Ming. Keduanya terlempar bersamaan, memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah. Namun, Lu Ming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Asyik. Lu Ming menyerang pihak lain lagi. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Lu Ming sama sekali mengabaikan pertahanan dan hanya menyerang. Ia berada dalam posisi saling menukar luka dengan luka. Keduanya saling pukul, tetapi luka Lu Ming pulih dengan cepat. Di sisi lain, luka Mo Tianluo menjadi semakin serius. Auranya menjadi lebih lemah dan kekuatan tempurnya melemah dengan cepat. Pada akhirnya, dia tidak sebanding dengan Lu Ming dan hancur. Ledakan. Tombak Lu Ming menghantam tubuh Mo Tianluo, membuatnya terbanting ke tanah. Bumi hancur berkeping-keping, dan rambut Mo Tianluo acak-acakan. Dia memuntahkan seteguk darah dan auranya sangat lemah. Namun, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang Mo Tianluo. Senior, bantu aku mengawasi Kaisar Surgawi di sisi lain. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke 6 orang bijak. Semua, Mo Tianluo meraung dan berlari keluar dari tanah, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming langsung menyusulnya dan mencambuknya dengan tombaknya. Tubuhnya melesat seperti bola meriam ke arah kota dua dunia. Cukup, seorang kaisar surgawi dari ras alien berteriak dan mengulurkan tangannya, mencoba meraih Mo Tianluo. Namun, dengan lambaian tangannya, 6 klan langit suci menghancurkan tangan pihak lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kita akan memulai perang? Dewa langit asing itu berteriak dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Namun, 6 orang bijak lebih kuat dan berhasil memblokir serangannya. Lu Ming telah menyusul Mo Tianluo. Pada saat ini, Mo Tianluo hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Ming menginjak tubuhnya, mematahkan tulang-tulangnya inci demi inci, memperburuk luka-lukanya. Kemudian, Lu Ming mencengkeram leher Mo Tianluo dan berlari menuju kota dua dunia. Bebaskan pangeran kami. Kaisar-kaisar surgawi asing itu marah dan menyerang pada saat yang sama. Namun, guru surgawi 6 orang bijak dan kaisar-kaisar surgawi lainnya dari alam surga juga memblokir serangan mereka. Kemudian, mereka mengangkat pemuda berbaju biru dan yang lainnya dan bergegas menuju kota dua dunia. Setelah mengejar Lu Ming, guru surgawi 6 orang bijak mengangkatnya dan terbang menuju kota dua dunia. Di belakangnya, beberapa kaisar surgawi asing murka dan mengejarnya. Namun, di kota dua dunia, kaisar surgawi Heng Yu dan yang lainnya bergerak. Satu serangan demi satu melesat keluar dan menghalangi pihak lain. Dengan ini, 6 orang bijak surgawi dan yang lainnya telah kembali ke kota dua dunia dan mendarat di tembok kota. Ia memenangkan. Lu Ming menang. Pada saat ini, pandangan semua orang di alam surga tertuju pada Lu Ming, berseri-seri karena terkejut. Mata mereka kembali dipenuhi harapan. Bukan karena para jenius dari alam surga lebih rendah darinya, tetapi karena yang lebih kuat tidak bergerak. Tidakkah mereka melihat bahwa Lu Ming telah mengalahkan lawannya begitu dia bergerak? Terlebih lagi, Lu Ming hanyalah seorang dewa ilusi.
Jika seorang kaisar yang kosong saja begitu berkuasa, betapa menakjubkannya hal itu di masa depan. Mereka melihat harapan lagi. Di masa depan, alam surga mungkin memiliki kesempatan untuk melawan ras alien, atau bahkan melakukan serangan balik. Serahkan pangeran dari sukuku. Kalau tidak, aku akan memastikan tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang tersisa. Beberapa raja surgawi asing berhenti di luar kota dua dunia dan berteriak, "Hehe, aku sangat takut. Ayo serang." Kau berbicara seolah-olah kau tidak akan menyerang jika aku menyerahkannya. Lu Ming mencibir. Dia memegang leher Mo Tianluo dan berdiri di tembok kota. Bocah, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan, sumpah. Mo Tianluo meraung. Wah! Lu Ming memegang sutra langit iblis dan membantingkannya ke tembok kota. Dinding kota dua dunia terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan banyak prasasti. Dindingnya sangat keras. Mo Tianluo terpukul hingga linglung. Banyak tulangnya patah, dan wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Dia tidak lagi memiliki penampilan tampan seperti sebelumnya. Jika kau terus bicara omong kosong, 11 akan langsung menghajarmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Mo Tianluo terdiam. Pada saat ini, beberapa penguasa surgawi dari ras alien sangat marah. Mereka ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Mereka membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Kali ini, rencana mereka adalah menggunakan generasi muda untuk memberikan pukulan terhadap moral alam surga. Awalnya, rencana mereka telah terlaksana dengan sempurna, dan moral penduduk alam surga telah turun berkali-kali lipat. Sayangnya, di saat kritis, Lu Ming muncul dan benar-benar menghancurkan rencana mereka. Dia mengalahkan putra-putra surga yang sombong satu demi satu dan memulihkan moral alam surga. Faktanya, bahkan pangeran ras alien telah jatuh ke tangan Lu Ming. Seorang pangeran dari suku asing tidak hanya berstatus bangsawan, tetapi juga sangat berbakat. Dia pasti akan menjadi guru yang tak tertandingi di masa depan. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Apa yang kau inginkan? Hanya dengan begitu kau akan membebaskan pangeran dari sukuku, kata salah satu kaisar surgawi asing. Awalnya, aku akan langsung membunuhnya, tetapi melihat betapa tulusnya dirimu, aku bisa melepaskannya. Bagaimana dengan ini? Berikan aku 1000 Chaos Gems, dan aku akan melepaskannya. Lu Ming meminta harga yang selangit. Apa? 1000 permata kekacauan? Itu tidak mungkin. Kau terlalu serakah. Salah satu kaisar surgawi asing meraung. Iu permata Chaos. Sungguh lelucon. Apakah menurutmu permata Chaos adalah kubis? Beberapa saja sudah sangat berharga, dan kau menginginkan Iu. Petik 2. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, maka aku akan mengambil mayatnya. Lu Ming berkata dengan wajah dingin. 1000 yuan terlalu banyak. Tidak mungkin. Seorang kaisar surgawi non-manusia berkata. Baiklah, saya akan mundur selangkah, 100 permata kekacauan, tidak kurang. Lu Ming berpura-pura berpikir sejenak sebelum berbicara. Turun dari 1000 menjadi 100. Padahal, dia memang meminta harga yang sangat tinggi. Dia juga tahu bahwa 1000 yuan tidak mungkin. Dia hanya mencoba menawar. 100 yuan masih terlalu banyak. Beri aku sedikit kurang. Seorang kaisar surgawi non-manusia masih ingin tawar-menawar. Wah! Lu Ming mengangkat Raja Langit Iblis dan membantingnya ke tembok kota lagi, menyebabkan Raja Langit Iblis menjerit kesakitan. Baiklah, 100 yuan, ayo kita pergi dan kumpulkan uangnya. Ras asing tidak punya pilihan lain. Salah satu raja surgawi asing kembali ke pasukan asing untuk mengumpulkan permata kekacauan. Saya keberatan menggunakan pangeran ras asing untuk ditukar dengan batu kekacauan. Pada saat ini, seseorang dari alam surga melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Lu Ming melihatnya. Itu adalah kota Lan. Lan Cheng melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang di alam surga, pangeran non-manusia ini terlalu berbakat. Jika kita melepaskannya, dia akan menjadi musuh besar bagi kita saat dia dewasa. Kita harus membunuhnya dengan kesempatan yang bagus ini. Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Benar sekali, pangeran non-manusia ini sangat berbakat sehingga bahkan 3 teratas dari 9 absolut tidak sebanding dengannya. Di alam surga, dia bisa dikatakan sebagai bakat tertinggi di puncak piramida. Betapa mengerikannya orang seperti itu ketika dia dewasa di masa depan. Banyak orang tersentuh oleh kata-kata Lan Cheng. Lan Cheng mencibir.
Tidak mudah bagi Luming untuk menukar sutra langit iblis dengan sumber daya. Dia ingin menghentikannya. Terlebih lagi, ras alien pasti akan menyimpan dendam terhadap Luming setelah membunuh Mo Tianluo. Ini hanya akan menguntungkannya. Omong kosong, Mo Tianluo adalah tawanan Luming. Dialah yang memiliki keputusan akhir tentang cara menghadapinya. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Kaisar Surgawi Heng Yu berjalan mendekat dan mulai mengutuk. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat isi pikiran Lan Cheng? Dia benar-benar hina dan tidak tahu malu. Heng Yu, kau tidak bisa berkata begitu. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan kepada tahanan biasa, tetapi pangeran alien ini terlalu berbakat. Dia mengkhawatirkan keselamatan alam surgawi, jadi kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan kepadanya. Lan Cheng berdalih, tidak melepaskan keamanan alam surgawi. Hehe, pada saat ini, Luming mencibir, suaranya dipenuhi dengan ejekan. Lan Cheng menatap Luming dengan tatapan dingin di matanya. Luming, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena tidak punya nyali, kata Luming. Kau, berani sekali kau. Lan Cheng sangat marah. Luming berani mengatakan hal itu di depan begitu banyak orang. Sungguh tidak masuk akal. Akhirnya aku mengerti mengapa alam surga kalah. Itu karena ada terlalu banyak orang sepertimu. Kau sama sekali tidak punya rasa percaya diri. Tanpa rasa percaya diri, tanpa keyakinan bahwa kau akan menang, bagaimana kau bisa menang? Jika aku bisa mengalahkan pangeran non-manusia ini hari ini, aku akan bisa menghancurkannya di masa depan. Belum lagi satu pangeran non-manusia, bahkan jika ada 10 dari mereka, jadi apa? Di masa depan, aku bahkan bisa menekannya dengan jentikan tanganku. Karena aku berani melepaskannya, aku akan berurusan dengan orang ini di masa depan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Luming berkata dengan penuh percaya diri. Haha, benar juga. Di matamu, Lan Cheng, pangeran alien ini mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Namun, di mata Luming, dia hanyalah seorang badut. Apa yang perlu ditakutkan? Heng Yu tertawa. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Lan Cheng berkata dengan wajah muram. Karena kamu tidak yakin, mengapa kamu masih membuang-buang napas? Mungkin aku akan membunuhnya besok. Luming mencibir dan berbalik, mengabaikan Lan Cheng. Kaca, Lan Cheng mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia adalah Tirk Surgawi. Luming benar-benar berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Dia hanya sedang mencari kematian. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan mengapa Luming bersikap seperti itu. Karena Lan Yun, saat itu di kota kuno Yao Guang, Luming menjadi sasaran kota Lan dalam segala hal. Mereka ingin menghadapinya berulang kali. Dia adalah Tirk Surgawi, namun targetnya adalah Luming, seorang junior. Bahkan seorang pria yang terbuat dari lumpur pun akan marah. Luming tidak tahan lagi. Dia sama sekali tidak menatap Lan Cheng dengan baik. Pada saat ini, sang Tirk Surgawi yang pergi mengumpulkan permata kekacauan telah kembali. Permata kekacauan sudah ada di sini. Bebaskan pangeran kami, kata Kaisar Surgawi. 6 orang suci senior, aku akan merepotkanmu. Luming menyerahkan jaring langit iblis kepada 6 orang bijak. Hanya akan sangat mudah jika 6 orang bijak surgawi yang melakukan pertukaran. Jika dia yang melakukan pertukaran, dia pasti akan ditampar sampai mati oleh pihak lain. 6 orang bijak surgawi mengangguk, mengambil jaring langit iblis, dan terbang keluar dari kota dua dunia. Pihak lain tidak punya pilihan lain selain menyerahkan batu kekacauan itu kepada 6 orang bijak surgawi sebagai ganti Mo Tianluo. Orang suci ke-6 kembali dengan gelang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. Luming melihatnya. Ada tepat 100 permata kekacauan di gelang penyimpanan. Luming sangat gembira. 100 permata kekacauan adalah harta yang sangat besar. Dia telah bertarung selama lebih dari 2 tahun di medan perang kaisar sejati, tetapi kristal esensi alien yang diperolehnya hanya dapat ditukar dengan 3 permata kekacauan. Dan sekarang, dia telah memperoleh 100 permata kekacauan sekaligus. Dengan permata kekacauan ini, kultivasinya pasti akan menembus ke alam kaisar sejati. Banyak orang menatap Luming dengan mata membara. Ada rasa iri, cemburu, dan banyak hal lainnya.
Ambil contoh hutan kura-kura hitam. Dia dipukuli oleh pihak lain saat pergi berperang, sementara Lu Ming pergi berperang dan menerima 100 permata kekacauan. Perbedaannya terlalu besar. Adapun kelompok Lan Cheng, wajah mereka muram. Semakin banyak sumber daya yang diterima Lu Ming, semakin cepat ia tumbuh. Nah, ada lebih banyak lagi jagoan surgawi dari ras kita. Ayo lanjutkan pertempuran ini. Pada saat ini, seorang tirk surgawi non-manusia meraung dan melotot ke arah Lu Ming. Sekarang, dengan ini, moral pihak surga tidak melemah, tetapi malah meningkat pesat. Pihak non-manusialah yang moralnya rendah. Mereka tidak mau menyerah dan memanggil orang-orang kesayangan surga yang lebih kuat untuk melawan Lu Ming dan menghancurkan moral alam surga. Saya tidak bebas. Lu Ming hanya menjawab dengan dua kata. Ia lalu melambaikan tangannya dan terbang menuju kediamannya. Sekarang setelah dia memiliki batu kekacauan, Lu Ming dapat bergegas kembali untuk menerobos. Dia tidak berminat untuk bertarung. Sialan, siapa lagi kesayangan surga yang ada di alam surga? Panggil mereka dan bertarunglah dengan kesayangan surga ras kita. Sang Raja Surgawi asing meraung. Saya tidak bebas. Itulah jawaban dari 6 orang resi surgawi yang terhormat. Dia tidak sebodoh itu. Lu Ming baru saja meraih kemenangan besar dan memulihkan moral. Mengapa dia cukup bodoh untuk menyerukan duel lagi? Bagaimana jika dia dilecehkan oleh pihak lain dan moralnya rendah? Bagaimanapun, mereka telah memperoleh kemenangan besar, jadi mereka harus berhenti saat masih unggul. Sang tirk surgawi non-manusia sangat marah hingga ia ingin muntah darah. Dia telah mengirimkan pasukan elit untuk menantang kota dua dunia, tetapi alam surga mengabaikan mereka begitu saja. Pada akhirnya, ras alien tidak punya pilihan selain mundur. Rencana mereka kali ini gagal total karena Lu Ming. Setelah Lu Ming kembali ke kediamannya, ia langsung memasuki diagram gunung dan sungai. Ia mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan menyerap energinya untuk memulihkan kondisinya ke puncak. Dia kemudian mengeluarkan permata kekacauan. Dia ingin menggunakannya untuk menerobos ke ranah kaisar sejati. Menerobos ke alam kaisar sejati membutuhkan banyak energi, tetapi 100 permata kekacauan jelas lebih dari cukup. Dia menarik napas dalam-dalam dan 3 aliran ki kekacauan terbang keluar dari permata kekacauan dan terhisap ke dalam mulutnya. Lu Ming mulai memurnikan ki tetes campuran untuk menerobos ke alam berikutnya. Begitu seorang kaisar void berhasil menembus alam kaisar sejati, dunia kecil itu akan menjadi stabil. Makhluk hidup dapat masuk dan hidup di dunia kecil itu, dan mereka bahkan dapat berkultivasi di dalamnya. Tentu saja jumlah energi yang dibutuhkan juga sangat mengejutkan. Sekarang, kecepatan Lu Ming dalam memurnikan ki kekacauan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia dapat memurnikan batu kekacauan dalam 3 hari, yang berarti 3 gumpalan ki kekacauan. Setelah menyempurnakan satu bagian, Lu Ming mengeluarkan bagian lainnya. Sebulan telah berlalu dengan sangat cepat. Lu Ming telah memurnikan 10 permata kekacauan, tetapi dia belum berhasil mencapai tingkatan puncak. Lu Ming terus menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kecepatan Lu Ming dalam memurnikan permata kekacauan semakin lama semakin cepat. Dalam 3 bulan, ia telah menyempurnakan lebih dari 30 karya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, akumulasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Dunia kecilnya bergemuruh dan terus berkembang. Pada akhirnya, area dunia kecil Lu Ming telah mencapai radius 100.000 mil. Area ini hampir sama dengan diagram gunung dan sungai. Evolusi. Dengan satu pikiran, gunung, sungai, dan danau muncul di dunia kecil. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jika seseorang ingin menciptakan makhluk hidup, mereka setidaknya harus mencapai alam kaisar agung dan mengendalikan Dao Agung. Asyik. Pada saat ini, lapisan cahaya terpancar dari tubuh Lu Ming. Itu adalah cahaya ilahi dunia. Cahaya dewa dunia berarti dunia kecil itu sepenuhnya stabil dan dia telah melangkah ke alam kaisar sejati. Aku akhirnya berhasil mencapai alam kaisar sejati. Lu Ming sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa energi dunianya 5 hingga 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi itu sangat kuat. Setelah memurnikan lebih dari 30 permata kekacauan, Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam kaisar sejati dan menjadi kaisar sejati bintang 1. Kekuatan tempurku saat ini seharusnya berada pada level ke-10 kaisar sejati.
Lu Ming memperkirakan kemampuan bertarungnya. Sebelum terobosannya, kekuatan tempurnya berada pada tahap ke-9 dari alam kaisar sejati. Namun, peningkatan kekuatan tempur memiliki banyak sisi. Aspek yang paling penting adalah hukum. Namun, setelah menerobos dari tahap dewa ilusi ke tahap dewa sejati, kekuatan dunianya telah meningkat 5 atau 6 kali lipat. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat, mencapai tingkat kekuatan tempur ke-10. Biasanya, akan sulit bagi kekuatan tempur seseorang untuk meningkat sebanyak itu setelah menembus level minor. Kaisar sejati terbagi menjadi 18 tingkatan kecakapan bertarung. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai puncak bintang 7, 9 jenis hukum nomologi yang mereka kendalikan telah mencapai alam ketiga, dan mereka telah menguasai kemampuan ilahi yang kuat, mereka dapat dianggap memiliki kecakapan bertarung di level 18. Namun, saya tidak perlu mencapai langkah ini sama sekali. Saya bisa mencapai kekuatan tempur peringkat 18. Lu Ming tersenyum. Dia berbeda dari orang lain, dan kekuatan tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Lebih jauh lagi, dia telah menguasai 3 jenis hukum tertinggi, sedangkan sisanya adalah hukum jalur raja. Jika kultivasinya mencapai puncak 7 bintang dan ke-9 hukumnya mencapai alam ketiga, kekuatan bertarungnya secara alami akan jauh melampaui kaisar sejati peringkat 18. Satu masih punya lebih dari 60 permata kekacauan, tetapi aku baru saja membuat terobosan dalam kultivasiku, satu perlu mengonsolidasikannya terlebih dahulu sebelum membuat terobosan. Aku harus fokus pada kultivasi hukum nomologisku sekarang. Lu Ming merencanakan arah kultivasinya di masa mendatang. Ketika hukum nomologis seseorang mencapai alam kedua, terjadi perbedaan dalam kedewasaan. Banyak hukum nomologinya yang baru saja menembus alam kedua dan belum mencapai puncak alam kedua. Masih ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, tidak ada hambatan. Itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakan pohon kuno pemahaman jalan untuk memahami. Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan langsung menuju ke pohon kuno pemahaman jalan yang matang di kota dua dunia. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming memahami hukum-hukum di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kota dua dunia juga sudah tenang. Setelah beberapa serangan kuat, para non-manusia tidak berhasil. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar. Rencana mereka untuk menyerang moral alam surga juga tidak berhasil. Selama kurun waktu ini, mereka menjadi tenang dan tidak melanjutkan serangan. Namun, semua orang tahu bahwa orang asing tidak akan pernah menyerah. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Lu Ming telah memahami hukum di bawah umur dewasa. Pohon kuno pemahaman jalan selama setahun terakhir. 9 hukumnya semuanya telah membaik dengan pesat. Setelah menerobos ke ranah kedua, tidak ada hambatan. Semua jenis hukum nomologi dengan cepat mendekati puncak ranah kedua. Dalam setahun, setidaknya 6 atau 7 jenis hukum nomologi telah mencapai puncak alam kedua. Hal ini menyebabkan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming meningkat 1 tingkat lagi. Lu Ming memperkirakan bahwa ia seharusnya memiliki kekuatan tempur tingkat N Kaisar sejati sekarang. Namun sekarang, banyak hukumnya telah mencapai titik jenuh. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan mencapai ranah hukum ketiga. Sangat sulit untuk menembusnya melalui kultivasi yang pahit. Lu Ming memutuskan untuk melanjutkan ke medan perang Kaisar sejati. Dia hanya bisa menerobos dengan cepat dengan melawan ras alien. Namun, sebelum berangkat, Lu Ming kembali ke kediamannya dan memurnikan 20 permata kekacauan lainnya. Hal ini memungkinkan kultivasi Lu Ming mencapai tingkat Kaisar sejati bintang 2 dalam sekali jalan. Meskipun kultivasinya telah menembus 1 tahap, kekuatan tempur Lu Ming masih berada di tahap ke-11 dari alam Kaisar sejati. Namun, ia telah mencapai puncak tahap ke-11. Ketika semuanya sudah siap, Lu Ming diam-diam meninggalkan kota dua dunia dan menuju medan perang para Kaisar sejati. Dia tidak memberi tahu siapapun. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke medan perang Kaisar sejati. Medan perang Kaisar yang kosong, medan perang Kaisar yang sebenarnya, dan medan perang Kaisar yang agung semuanya disiapkan secara khusus. Jika ras asing ingin menyerang kota dua dunia, mereka tidak akan melewati medan perang ini. Dengan kekuatan tempurku saat ini,
Tidak ada tantangan di area luar medan perang kaisar sejati. Hanya area inti yang akan menjadi tantangan. Lu Ming merenung. Para ahli di area inti medan pertempuran kaisar sejati semuanya adalah eksistensi dengan kekuatan tempur kaisar sejati tingkat ke-10 atau lebih. Itu adalah tempat yang paling cocok bagi Lu Ming untuk bertarung dan berlatih. Lu Ming terbang menuju area inti medan perang para kaisar sejati. Jika dia terbang seperti ini, dia pasti akan menjadi sasaran ras alien. Sepanjang perjalanan, dia disergap oleh dua kelompok ras alien. Yang terkuat di antara mereka hanya kaisar sejati tingkat 9. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming dan dia memperoleh banyak inti kristal. Ketika Lu Ming melangkah ke area inti medan perang kaisar sejati, ia memperlambat langkahnya dan menyembunyikan auranya. Ia maju dengan hati-hati. Suara mendesing, dentang. Tak lama kemudian, cahaya merah yang menyilaukan menyala di depan mereka. Pada saat yang sama, suara senjata beradu terdengar. Jelas terlihat bahwa ada orang yang sedang bertarung. Lu Ming merapal mantra napas dewa dan bergerak menyusuri tanah, mendekatinya dengan hati-hati. Wus, wus. Tiba-tiba, ada dua garis cahaya di depannya. Satu di depannya dan yang lainnya di belakangnya. Mereka terbang cepat menuju Lu Ming. Di depannya ada cahaya pedang hijau, dan dikendalikan oleh seorang tetua berjubah hijau. Di belakangnya ada seorang pria parubaya berjubah merah darah. Dia memegang pedang merah darah di tangannya saat dia mengejar pria tua berjubah hijau itu. Jelaslah bahwa mereka berdua berasal dari alam surga. Selamatkan aku. Tetua berjubah hijau melihat Lu Ming dan meraung. Akan tetapi, lelaki setengah baya berjubah merah itu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menyerang dengan pedang merahnya. Tetua berjubah hijau itu meraung dan mencoba menghalanginya, tetapi sia-sia. Pertahanannya langsung hancur oleh cahaya pedang berwarna merah darah dan tubuhnya terbelah dua. Asyik, pria parubaya berjubah darah itu bergegas menghampiri dan mengambil cincin penyimpanan milik lelaki tua berjubah hijau itu. Dia juga menggali inti dunia milik lelaki tua itu. Aku sudah bertemu dengan yang lain, dan dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda dan dia berani datang ke inti medan perang kaisar yang sebenarnya. Dia cukup berani, tetapi kau tidak beruntung telah bertemu denganku, pendekar pedang darah. Pria parubaya berjubah darah itu menjilati bibirnya dan memperlihatkan ekspresi ganas. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil dan ekspresinya berubah serius. Lu Ming pernah mendengar Bai Tai menyebut nama pendekar pedang berdarah sebelumnya. Ada aturan di kota dua dunia bahwa semua makhluk dari alam surga tidak diperbolehkan saling membunuh setelah memasuki medan perang. Mereka yang melanggarnya akan dihukum berat. Namun, masih saja ada orang yang mengambil risiko dan membunuh makhluk alam surga di medan perang untuk mendapatkan keuntungan besar. Orang seperti ini biasanya menyamarkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki satu identitas di medan perang dan identitas lain ketika mereka kembali ke kota dua dunia. Tentu saja, ada risiko besar dalam melakukan hal itu. Begitu dia dikenali, hanya kematian yang akan menunggunya. Bloodblade Hand adalah orang seperti itu. Selain kekuatan tempurnya yang kuat, dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 14. Baru saja dia sedang memburu para ahli alam surga dan kebetulan bertemu Lu Ming. Sekarang, dia mengalihkan perhatiannya ke Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak mundur. Matanya dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. SECHEWOEOGOOOL. Kekuatan bertarungnya telah mencapai puncak kaisar sejati level 11, hanya selangkah lagi menuju level 12. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia bahkan bisa membunuh kaisar sejati peringkat 12. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dan melihat seberapa kuat kaisar sejati peringkat 14. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, Lu Ming masih memiliki busur bintang jatuh dan tubuh fisik Tirk surgawi. Dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Pendekar pedang berdarah itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming tidak akan lari setelah mendengar namanya. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Sosok pendekar pedang berdarah itu berkelebat dan dia menyerang Lu Ming seperti seberkas cahaya darah. Asyik. Di telapak tangan Lu Ming, kemampuan ilahi, tombak naga tak terbatas muncul. Membunuh. Lu Ming mengerahkan segenap kekuatannya dan menikam pendekar pedang berdarah itu dengan tombaknya.
Cahaya tombak itu melolong dan menghancurkan kehampaan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya setelah ia berhasil menembus alam kaisar sejati. Kekuatan tempur peringkat 11. Dia hanya kaisar sejati bintang 2 di usia yang begitu muda, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur peringkat 11. Dia jenius yang tak tertandingi. Seniman pedang berdarah itu terkejut pada awalnya, namun keterkejutannya segera digantikan oleh keserakahan. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati peringkat 11. Ini sungguh mengerikan. Sejauh pengetahuannya, di antara seluruh generasi muda di alam surga, hanya 1 atau 2 orang yang telah mencapai langkah ini. Mungkinkah pemuda di depannya merupakan salah satu dari 2 orang teratas dari 9 orang yang mutlak? Bagaimanapun juga, kejeniusan semacam ini sangatlah kaya. Mata pendekar pedang berdarah itu menyala-nyala saat ia menebas Lu Ming. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas cahaya tombak Lu Ming. Cahaya tombak Lu Ming bergetar hebat. Tombak naga yang tak terbatas, yang dibentuk oleh 9 jenis hukum, bergetar terus-menerus seolah-olah akan dirobek oleh kekuatan pihak lain. Pada saat yang sama, ki pedang yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming. Wah! Tubuh Lu Ming terpental. Tubuhnya penuh luka tusuk dan darah mengalir keluar. Lu Ming memuntahkan seteguk besar darah. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Perbedaan antara kaisar sejati peringkat 11 dan kaisar sejati peringkat 14 terlalu besar. Mereka tidak sebanding satu sama lain. Kalau saja dia adalah kaisar sejati peringkat 11 biasa, dia pasti sudah mati karena gerakan ini. Namun, Lu Ming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanannya luar biasa, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, luka Lu Ming pulih dengan cepat. Luka tusuknya juga sembuh dengan cepat. Dia tidak mati. Tangan pisau berdarah itu terkejut. Seseorang dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 11 telah menerima serangannya dan masih hidup. Ini di luar imajinasinya. Tunggu sebentar, mata tangan pedang berdarah itu tiba-tiba membelalak, menampakkan ekspresi yang amat terkejut. Dia teringat kembali pada pertukaran pukulan dengan Lu Ming sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan suci Lu Ming mengandung 9 jenis hukum, 3 di antaranya adalah hukum tertinggi. Seseorang sebenarnya dapat menguasai 3 prinsip utama. Dia telah tinggal di medan perang kaisar sejati selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar nama Lu Ming. Tentu saja, dia terkejut ketika memikirkannya. Namun, setelah goncangan itu, muncullah api yang berkobar. Nak, serahkan metode kultivasimu. Mata pendekar pedang berdarah itu dipenuhi dengan keserakahan saat ia menyerbu ke arah Lu Ming. Dia mengira Lu Ming telah mengembangkan 3 prinsip utama dengan mengandalkan beberapa kitab suci kuno. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah dia akan mampu menguasai dunia? Dia harus mendapatkannya. Membunuh. Pada saat ini, luka Lu Ming hampir pulih. Dia memegang tombak panjang dan menyerang pendekar pedang berdarah itu lagi. Ledakan. Keduanya saling serang lagi. Lu Ming mundur dengan cepat dan sekali lagi terluka parah. Namun, mata Lu Ming luar biasa cerah. Pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia bisa merasakan aura kematian dengan setiap gerakan yang dia lakukan melawan Blood Bladesman. Namun, ini membuatnya memusatkan semangatnya secara ekstrim, dan setiap jejak kekuatan di tubuhnya meledak secara ekstrim. Potensinya juga dirangsang secara ekstrim. Dia dapat merasakan bahwa penggunaannya terhadap hukum semakin mendalam. Monster macam apa ini? Kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Bahkan hukum kehidupan tidak dapat memiliki efek pemulihan yang mengejutkan seperti itu. Aku akan melumpuhkan anak ini dan mencari jiwanya. Mati. Pedang berdarah meraung di telapak tangannya. Dia tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk pulih dan menyerangnya lagi. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombaknya. Serangan tombak ini telah mencapai puncaknya dalam sejarah. Asyik. Tombak itu beradu dengan bilah pedang berdarah milik pendekar pedang itu. Namun, hasilnya Lu Ming tetap terpaksa mundur. Tubuhnya penuh dengan luka parah. Begitu Lu Ming mundur, pendekar pedang berdarah itu terus menyerang. Sebelum Lu Ming sempat pulih, ia terlempar lagi, dan luka-lukanya makin parah. Bocah, sekuat apapun kemampuan pemulihanmu, kau tetap akan mati.
kata tangan pisau berdarah itu dengan jahat. Sudah hampir waktunya. Lu Ming bergumam, tidak menguntungkan baginya untuk terus bertarung. Bahkan jika dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia akan dibunuh oleh pihak lain. Mundur sementara, asyik. Sepasang sayap transparan tiba-tiba muncul di belakang punggung Lu Ming. Dengan satu kepakan, sosok Lu Ming mundur dengan cepat, lalu dia berbalik dan pergi. Tetaplah di sini. Pendekar pedang berdarah itu tidak mau menyerah dan mengejar Lu Ming dengan panik. Namun, 6 sayap dewa adalah kemampuan dewa yang sangat dibanggakannya. Kemampuan itu sangat luar biasa sehingga begitu digunakan, kecepatannya sangat mencengangkan. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming relatif rendah, dia masih lebih cepat daripada pendekar pedang darah saat dia melemparkannya. Lu Ming melesat menjauh, jarak antara dirinya dan pendekar pedang berdarah itu makin lama makin jauh. Brengsek, setelah mengejar beberapa saat, melihat bahwa dia tidak dapat mengejar, pendekar pedang berdarah itu meraung dan berhenti. Pada akhirnya, seniman pedang berdarah itu tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tak jauh dari situ, Lu Ming juga berhenti. Luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Dia sudah pulih hingga 30%. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Tidak heran gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dikenal sebagai salah satu gulungan kuno terkuat di alam surga. Bukan tanpa alasan, kemampuannya menyelamatkan nyawa sungguh sangat kuat. Pendekar pedang berdarah ini adalah target latihan yang langka. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Lu Ming merenung sejenak, lalu menarik kembali auranya. Dia membentangkan sayap ilahi berbulu 6 miliknya dan mengikuti pendekar pedang berdarah itu di tanah. Lu Ming sangat berhati-hati. Dia bersembunyi di balik benda-benda di tanah dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Selain itu, pendekar pedang berdarah itu tidak menyangka Lu Ming begitu berani mengikutinya. Karena itu, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Lu Ming. Setelah beberapa saat, pendekar pedang berdarah itu tiba di sebuah gua tersembunyi dan masuk ke dalamnya. Lu Ming menemukan tempat di dekatnya, bersembunyi, dan menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Cederanya pulih dengan cepat, dan segera, ia kembali ke puncak performanya.